warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Silvani Al-Fadilah, NIM T 2018-1227, memaparkan materi tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima dan dicatat pahala oleh Allah, serta Ramadan yang akan datang kita dapat menemui dan memperbanyak ibadah yang kita lalui kemarin yang belum sempat kita laksanakan. Namun sebelumnya, untuk video ini saya mohon maaf apabila tidak menemui atau mempunyai peserta didik. Jadi video ini saya menggunakan video log atau vlog untuk memaparkan materinya. Langsung saja, gerakan pembaharuan di Indonesia. Menurut Nurcholish Madjid, modernisasi adalah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi, dan hal ini berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja yang lama yang tidak rasional dan menggantikan dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliyah. Kegunaannya untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Jadi sesuatu dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku di dalam alam. Di awal abad 20, pemikiran pembaharuan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Namun melihat dari perkembangan pembaharuan di Indonesia, di sini tidak hanya dipengaruhi oleh pembaharuan dari luar negeri. Hal tersebut diasumsikan bahwa pergerakan pembaharuan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran nasionalisme kebangsaan. Pembaharuan dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pendidikan, sedangkan pembaharuan dalam pendidikan didasari oleh argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk menumbuhkan gagasan-gagasan baru. Selanjutnya, pembaharuan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial. Di antaranya yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempelopori organisasi Muhammadiyah. Yang kedua Datus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mempelopori Nahdlatul Ulama. Yang ketiga Haji Ahmad Surkati atau yang mempelopori Al-Irsyad. Dan lain-lain. Ulama-ulama tersebut banyak belajar ilmu agama di Indonesia dan menimba ilmu di Makkah. Di antara tokoh lainnya adalah Hos Cokro Aminoto yang mendirikan Syarikat Islam, yang terkenal menggali inspirasi dari ide-ide pembaharuan Islam dari anak benua India. Sedangkan dari jalur masuknya ide pembaharuan dari luar ke Indonesia ada beberapa poin. Yang pertama dari jalur haji, yang kedua dari jalur publikasi, yang ketiga peran mahasiswa. Yang pertama jalur haji, yakni tokoh-tokoh umat Islam yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya, sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengamalan keagamaan mereka umumnya semakin meningkat. Yang kedua jalur publikasi, yakni berupa majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaharuan Islam baik terbitan Mesir maupun Beirut. Wacana yang disuarakan media tersebut kemudian menarik Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia bahkan lokal, seperti yang pernah muncul jurnal Al-Imam Tunas Melayu di Singapura. Di Sumatera Barat juga terbit Al-Munir. Yang ketiga, peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah.
Para pemimpin gerakan pembaruan Islam di Indonesia hampir merata adalah alumni pendidikan Timur Tengah. Peran besar mahasiswa-mahasiswa ini sampai sekarang masih berjalan. Bisa dikatakan bahwa alumni dari Timur Tengah masih mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat, khususnya kalangan akademik. Dengan demikian, berkembangnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia di tengah-tengah masyarakat secara umum pada awal abad 20 tersebut mempunyai corak gerakan. Corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat dibagi dengan beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, tradisionalis konservatis. Yang kedua, reformis modernis. Yang ketiga, radikal puritan. Yang pertama yakni tradisional konservatis, yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi atau kebarat-baratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengamalan melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Sedangkan pendukung kelompok ini rata-rata dari kalangan ulama, tarekat, dan penduduk pedesaan. Yang kedua, reformis modernis, yakni mereka yang menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan, baik privat ataupun publik. Agama Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dalam perkembangan zaman. Yang ketiga, radikal puritan. Radikal puritan seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebut murni Islami. Kelompok ini, radikal puritan, juga mengkritik pemikiran dan cara-cara implementatif kaum tradisionalis sebagai pengayaan. Menarik jika tipologi ini dikomparasikan dengan kasus gerakan Islam yang berkembang di Turki. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.